di episode kelima. Dan ya, kita akan memulai series terbaru kita yaitu TMIS Your Story episode perdana. Dan sebelum itu aku akan ngumumin buat kalian itu bukan ngumumin sih, memperkenalkan, yaitu adalah Kak Citra sebagai wakil kedua OSIS angkatan kita. Dan ya Kak Citra, ini kalian berkesempatan ya buat ngisi podcast ini. Jadi ada kedatangan member baru di 15 Limas. Jadi halo Kak Citra. Halo. Ya, salam kenal. Oke. Ya, dan hari ini aku tuh bakal ngasih tahu ke kalian cerita ini, salah satu pengalaman dari salah satu siswa perempuan yang gak mau dikasih tahu namanya. Ini tuh pengalaman yang katanya itu pengalaman pengalaman asusila gitu. Benar. Ini pengalaman pelecehan waktu dia SD sekolah dasar. Betapa pedonya tuh anak. Aduh. Ya, jadi mulai aja nih. Ya, oke, teman-teman silakan simak baik-baik ya. Hai Kak, jadi waktu aku kelas 6 SD banyak banget kejadian yang bikin aku trauma. Salah satunya sama Om Pedo. Pedofil. Oke, lanjut. Tapi aku nggak ngelakuin apa-apa ya. Cuma ini kayak om pedonya nih gini banget. Oh, jadi dia kita di catcalling nih. Catcalling kayak gimana sih catcalling? Kayak siul. Nah, aku nggak bisa. Aku nggak, kalau pakai mau tuh cewek. Ya. Gitu. Tapi mungkin suara gue kurang berat, kurang masuk. Oke, jadi waktu itu aku lagi ujian menaikkan kelas tuh. Lalu aku kebelet buang air kecil. Habis itu selesai aku buang air kecil, aku kembali dong ke ruang ujian. Terus aku ketemu nih sama Om Pedo. Om Pedo ini BTW satpam di sekolahku. Ini sekolahnya gimana? Nah, iya kaget. Biasanya tuh emang rata-rata kenapa selalu dibandingin sama orang-orang yang punya ketergantungan, bukan kayak sifat yang pedo atau suka masa kecil ini tuh, kenapa tuh selalu dihubungin sama satpam atau petugas kebersihan atau pegawai kayak pegawai yang tugasnya tuh emang lebih pakai shift loh. Kayak pegawai minimarket, satpam, habis itu office boy, segala macam. Selalu dihubungin ke sifat-sifat pedo kayak begini. Ya, aku juga ada sih kasih ini. Iya. Tapi expect gak satpam di sekolahnya gitu? Enggak, bener nggak expect banget. Soalnya kan kalau misalkan sekolah-sekolah dasar gitu lebih ramah lingkungan lah. Iya, apalagi SD yang notabene itu buat anak-anak di usia dini gitu loh, yang diajarin dari kelas 1 sampai kelas 6 pelan-pelan, yang buat masukin jenjang dari balita ke anak-anak gitu loh. Oke, lanjut. Umur dia kira-kira tuh sudah 29 tahunan. Kita sebut aja inisialnya A. Nah, jadi aku ketemu si A ini pas aku mau balik ke ruangan. Dia nyuruh aku salim, ya aku salim dong. Terus pas mau pergi tangan aku ditarik nih, set gini, pas salim tarik gitu, tarik. Dia bilang gini, mau jadi pacar Pak A. What the hell? Enggak jadi pacar Pak A. Ini sih udah bener-bener pedo banget sih Kak. Pacar. Coba kameramen ditanyain, misal Puspa jadi cewek gitu loh. Terus ditanyain sama om, mau nggak jadi pacar om? Mau. Aduh. Ya lanjut. Aku di situ panik dong. Terus aku langsung bilang aja, hah? Gak tahu. Abis itu aku lepas genggaman tangannya. Terus aku langsung lari ke ruang ujian. For your information, I have anxiety. Jadi aku di ruang ujian itu gemetaran aja. Karena aku udah selesai. Itu yang punya anxiety.
Jadi pas dia ujian, walaupun udah selesai ujian nih, udah selesai, jadi dia udah taruh kertas, udah selesai, dia gemeter. Gitu. Sih Kaget pas tarik, abis itu diajak ngomong gitu loh, kayak mau jadi pacar apa? Kayak buset, bisa ditanya begitu, nggak ada dosa-dosanya tuh orang pengen bocah kayak begitu. Si bocah. Itu kalau misalkan istrinya tahu gimana ya reaksinya? Nggak tahu dah. Nah, jadi dia itu gemetar sampai akhirnya dia jam pulang. Itu pelajaran terakhir by the way. Habis itu aku cerita ke temanku di rumah, aku cuma bisa bengong mikirin kata-kata yang barusan si Ang ngucapin ke aku. Beberapa hari kemudian aku berangkat bareng ke sekolah sama abangku yang waktu itu masih SMA. Dia turunin aku di seberang jalan dari sekolahku. Nah, tugas si A ini ngebantu nyebrangin anak-anak yang diturunin di situ. Nah, ini kan dia bilang tugas si satpam A ini tuh ngebantu nyebrangin anak-anak tuh. Kan nih sekolah nih jalan, jadi dia nyebrangin. Nah, otomatis Si A ini deket dong sama si pengirim ini. nanti ketemu dong. Ketemu deket. Nah, ini coba tebak apa yang bakal lakuin sih biasanya kayak gitu. Coba aja. Ini karena dari awal ceritanya udah di luar ekspektasiku, aku gak bisa nebak sumpah Kak. Ya benar-benar. Tapi menurutku sih bakal digandeng sih, dipaksa gandeng. Ayo udah, bapak-bapak itu bilangin ya. Tapi pegangan tuh benar-benar kayak gini nih, kayak bererat banget gitu loh, kayak nggak mau lepas gitu loh. Kayak jadi gitu. Nah, ya otomatis aku diturunin dong. Terus pas dia nyebrangin, dia bilang, kalau udah gede jadi kemana-mana ya. Kalau udah gede jadi kemana-mana. Kalau udah gede jadi kemana-mana. Ini gedenya gede apa nih? Usia. Kalau udah gede jadi kemana-mana. Waduh, di luar nalar ini mah. Nanti kan bapak juga bakal bertambah ya umurnya. Iya, bapak juga bakal bertambah. Emang yakin waktu? Iya, oke. Jadi ini benar-benar bejat banget sih. Kalau udah gede jangan kemana-mana ya. Di luar nalar. Nah, di situ aku kambuh lagi sensitinya. Aku takut banget. Lalu pas pelajaran aku kebelet buang air lagi. Jadi aku ke kamar mandi, pas keluar kamar mandi aku ngeliat dia ada di parkiran guru marah ke aku. Karena aku takut, jadi aku balik badan dan masuk lagi ke toilet. Jadi dia takut nih, dia ngeliat tuh si kakak ini jalan ke dia. Takut dia masuk ke toilet lagi. Terus dia nunggu sekitar 2 menit. Nah, pas aku keluar lagi, dia masih ada di situ. Seolah-olah nungguin aku karena aku kamar mandi sendiri dan aku takut. Jadi aku langsung balik aja ke kelasku. Untung gak diapain sih sama dia. Tapi di kelas aku jadi gemeter lagi. Dia kambuh lagi ya skillnya ini. Nah, setelah aku SMP, jadi ini time skip misalnya. Jadi di SD kan dia di ujian akhir nih. Dia si yang main ini udah SMP masuk 5. Setelah aku SMP, nih teman-teman aku ngajakin aku buat main lagi ke SD lama. Sebenarnya aku agak ragu karena aku takut ketemu sama dia, takut reuni sama si Pai di sepeda. Akhirnya jadi deh tuh main ke sana. Dari awal aku udah takut buat masuk, tapi temenku bilang, ayo udah paksa-paksain datang, lu nya nggak mau. Saya teman-temannya. Akhirnya aku ikut masuk walau agak ragu. Hari itu guru SD ku lagi ultah, jadi aku sama teman-teman aku sekalian ngucapin. Kita ngobrol di kelas lamaku. Ternyata di kelas itu ada si A. Aduh, ini kebetulan yang sangat-sangat tidak diinginkan. Iya, ini kebetulan tuh benar-benar kebetulan yang gak diinginkan sih. Kayak udah takut malah dipertemukan gitu loh. Oke, lanjut. Habis itu dia langsung bilang, makin ada ya, cantik banget sih. Cantik banget sih. Aduh, wah ngeri nih orang. Gimana coba kasih ngomong gimana? Cantik
banget sih. Gue coba. Aku ya kalau Iya. Coba. gimana ya? Neng cantik banget sih. Ih, gede banget. Kacau. Ini yang gue nih. Ini orang nggak ketahuan apa dia kayak gitu. Dia di kelas ngomong, cantik banget sih. Kedengeran, gak ditegur. Ya, menurut Tapi mungkin kalau kedengeran ditegur mungkin yang nganggep tuh biasa kali ya. Iya. Biasa kali. kayak nganggap ke seorang anak aja gitu Iya. mujinya. Iya, kayak misal guru IPS kita kan sering muji anaknya, Iya. ya kan? Guru IPS kita sering muji-muji anaknya dengan yang baik-baik. Ya mungkin kayak gini, jadi dinormalisasikan gitu loh. Karena artinya berbeda. Iya, mungkin arti beda. Buat orang yang udah ngalamin mungkin arti beda. Ya, aku di situ cuma bisa senyum-senyum, walau hati dak besar. Terus aku bincang-bincang sama guru. Aku habis itu foto-foto pulang deh. Terus dia bulan ini ngechat. Terus dia bulan pas si pengirim ngirim ini ke Mulut Mas. Terus dia bulan ini ngechat. Aku bilang terus dia bulan ini ngechat aku bilang, ini Pak ya cantik. Aduh diteror nih ceritanya nih. Gila. Ini salah satu kasus yang bikin aku kaget banget sih. Maksudnya kalau misalkan yang biasa-biasa yang pernah aku dengar itu cuman sekedar ya. Iya, kayak ya maksudnya nggak terlalu kelewatan lah, nggak Iya. sampai diteror kayak begini. Emang rata-rata sih semua kejadian tuh kayak misal suka sama, bahkan bukan ke anak kecil ya, kadang cowok suka ke cewek, dia nggak tahu tuh bakal diikutin terus ceweknya, di teror gitu, kok diteror, tapi kayak di apa ya, dibuat gak nyaman gitu, kayak dicat setiap sepanjang waktu. Sebenarnya kan gak semua cewek kan bisa kayak gitu kan, Iya. bisa aja risih kan. Iya. Ini apalagi ke anak Di bawah. bocah, Iya. sadar diri Pak. Ingat istri sih kalau kamu. Iya, bener. Nah, terus aku ladenin dong. Nah, ini mungkin yang sedikit aku pesan buat si pengirim, kalau misalkan udah digituin, udah langsung blok aja. Karena kamu ngeladenin kayak begini itu malah buat tuh makin kesenangan, makin maniak buat teror kamu gitu loh. Jadi udah, kalau misalkan apa dengan kalimat ini Pak A ya cantik, udah hapus saja persetan sama Pak A cantik. Nah, terus aku ladenin dong, habis itu dia ngajak basa-basi lah. Beberapa hari kemudian aku pasang status WA with my friend kan. Nah, terus dia bilang gini, kamu udah punya cowok ya Dek? Ditanyain. Dan seharusnya ya ngapain gitu, lu siapa gua gitu loh, lu pergi gitu. Saudara bukan, Ya, keluarga bukan. keluarga bukan, saudara bukan. Ditanyain, kamu udah punya cowok ya Dek? Kayaknya guru-guru kita gak pernah gitu kan. Gak pernah kan, karena rata tuh tahu batasan gitu loh. Kayak buat apa sih nanya sampai intim-intimnya, sampai nanya sampai privasi-privasinya gitu loh. Aku jawab, enggak. Terus dia bilang gini, sama aku aja Dek. Masih ngajak. Masih ngajak. Ampun, Mbak. Aduh. Ini apa? Ini akibat dia ngeladenin. Iya. Karena kalau nggak diladenin, dia nggak benar-benar hapus semua yang tentang si Pak ini, itu tuh mungkin gak bakal separah ini, gak bakal teror ini. Sama aku aja deh, sadar umur Pak, itu yang lucu tuh bocah. Baru masuk SMP juga. Terus aku jawab aja, ngadi-ngadi. Wah, harusnya trauma aku tumbuh lagi. Yang trauma dulu udah reda, malah makin jadi gitu loh. Kukira dia ada istri atau anak gitu. Ternyata masih tidak ada pasangan, malah ngincer bocah-bocah. Waduh, wah ini bahaya sih. Ini udah bahaya sis. Ini udah bahaya. Aku masih trauma. Ya, dia masih dia dalam masih trauma sampai sekarang gitu loh. Ya gitu aja sih Kak, buat kalian di sana hati-hati ya. Kalau ada orang nggak dikenal, apalagi cowok, jaga jarak. Tahu, udah mau dengar. Terima kasih ya udah mau dengerin cerita aku. Sorry kalau misalkan agak berantakan. Ya, jadi ini udah selesai. Gak coba kasih ada saran nggak buat para penonton, apalagi kalau misalkan si pengirim nonton video ini gitu loh.
ada saran nggak? Ya. Sebagai sama-sama perempuan kan? Iya, iya. Ya kalau menurut aku, kalau kalian misalkan dideketin sama cowok yang nggak kalian kenal, apalagi itu cowok yang menurut kalian tuh agak beda gitu arahannya, udah yang berumur lah misalkan kayak di cerita ini, itu sebaiknya kalian nggak usah ngerespon apa yang cowok itu ngelakuin ke kalian semua, karena bisa aja nanti si cowok nanti bakal berpikir, wah ini gue bakal ada jalan nih buat deketin anak ini. Jadi stop respon kalau misalkan kalian itu nggak nyaman. Tetap hati-hati, kalian masih di bawah umur, jadi sebaiknya pikirin lah kewajiban kalian belajar. Iya, belajar. Iya, belajar. Bantu orang tua, sholat, gitu loh. Oke, jadi itu pesannya. Dan buat aku paling ya kalian kalau masih kayak gini remaja, jangan terlalu mengekspos diri kalian. Bukan langsung soal apapun, tapi tentang siapa kalian dari kalian gitu loh. Mungkin kalau sama kalian baru kenal, jaga jarak aja gitu loh. Bener ya apa yang dipatah pengerim. Oke, jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih buat sang pengirim yang udah ngirim pengalamannya ke Ngobas Limas. Aku sangat terima kasih kepada kamu ya yang udah ngirim cerita ini, mau sharing bareng kita, mau dibacain ceritanya sama kita berdua. Oke? Dan sekali lagi aku bilang terima kasih. Dan buat kalian yang mau ngirim pengalaman-pengalaman kalian tentang itu cerita horor, bukan seperti kalau misalnya mau kayak gini juga boleh, cerita absurd, cerita percintaan kalian, percintaan nih, kita tuh percintaan. Oke, kita nunggu yang percintaan next ya. Nanti aku bakal kirim sih. Iya, semoga kita dapat. Oh, kirim deh. Aduh, kakak kirim. Nah, tunggu stay tune terus. Dibacain ya. Iya, stay tune terus lah. Pokoknya stay tune terus. Kalau mau ngirim jangan lupa kirim di email @limasproduction atau di bawah ini ya, di bawah ini, oke? Jadi terima kasih, sampai jumpa di episode 15 berikutnya. Terima kasih, dadah.